Jumpa lagi dengan saya Vio dalam tema yang bertajuk TikTok. Tanya info kesehatan, tanya ahli kesehatan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu dokter favorit kita nih di Hermina Padang, dengan dokter ahli syaraf, itu Dokter Ifadilah SPN. Halo dok. Halo, selamat siang. Ya, baik, langsung aja nih, kita akan membahas tentang mitos atau fakta gitu ya dok ya, mengenai epilepsi. Gini dok, ada pertanyaan dari sahabat Hermina nih dok, apakah benar pasien yang epilepsi itu air liurnya itu bisa menular ke orang yang lain gitu dok? Oke, epilepsi itu bukanlah sebuah penyakit menular. Penyakit menular apa ya? Bisa mungkin banyak nih, mungkin ya masyarakat pikir, oh kenapa ya air liurnya nggak boleh kena? Mungkin karena berpikiran, oh ini rabies. Nah bukan, epilepsi bukan mirip dengan rabies. Tapi faktanya epilepsi itu bukanlah sebuah penyakit menular, sehingga dia nggak usah takut. Ya, ketemu sama penyandang epilepsi, ada air liurnya saat dia kejang, itu bakalan menularkan pada kita, nggak usah takut. Kenapa? Karena dia tidak merupakan penyakit menular. Disentuh pun sama penyandang epilepsi tidak akan menular. Apalagi kontak airborne juga tidak akan menular. Jadi epilepsi sekali lagi bukanlah penyakit menular. Jadi kita sama-sama, apabila ada pasien yang kejang terus ada air liurnya, kita jangan jauhin, bantu dia, bantu tempatkan dia pada posisi yang aman sehingga dia pun juga bisa cepat bergerak. Terus ada lagi nih dok, mitos atau fakta ini dok, kalau seandainya ada yang epilepsi, itu kita harus memberikan benda logam atau memasukkan benda logam ke dalam mulut. Apakah itu tindakan yang benar, atau tindakan yang benar itu penanganan pertama terhadap pasien epilepsi itu harusnya seperti apa gitu dok? Oh iya, jadi ini paling sering nih sobat Hermina di rumah, dimanapun Anda berada. Apabila menemukan pasien dengan epilepsi, maka yang pertama jangan pernah memasukkan apa-apa ke dalam mulutnya. Biasanya nih kalau di tempat saya nih Pio, biasa masukin mulai dari sendok, kemudian masukkan juga di situ garpu sampai kuali, itu nggak dimasukin Pio. Bisa aja mereka masukkan ini ya sendal. Tujuannya apa? Katanya sih biar lidahnya nggak tergigit. Tapi sobat Hermina perlu ingat bahwasanya memasukkan benda-benda ke dalam mulut itu dapat malah menyebabkan gejala-gejala yang lain. Apa sih contohnya? Yang pertama, giginya patah. Nah, patahan dari gigi tersebut bisa nanti menyumbat ke saluran nafas. Apalagi sih kalau dia lidahnya tergigit sobat Hermina. Jadi jangan takut, biarkan aja, nanti lidah yang tergigit itu belakangan kita obati. Jadi intinya kalau sobat Hermina ketemu sama pasien yang kejang, pertama lakukannya adalah tempatkan dia pada posisi yang aman. Kedua, baringkanlah pada satu sisi dan jangan biarkan dia telentang. Kenapa ya nggak boleh telentang? Biasanya akan terjadi aspirasi. Ketika kejang itu akan produksi air liur itu sangat banyak tuh Bio, sehingga kita akan temukan tuh seperti kayak air liurnya keluar ya berbusa. Jadi ketika Bio biarkan pasiennya telentang, maka ada kemungkinan dia akan terjadi aspirasi, pada akhirnya akan menyumbat saluran nafasnya. Apalagi kemudian jangan pernah memasukkan apa-apa ke dalam mulutnya ya. Kemudian apabila dia sedang dalam keadaan makan, maka bersihkanlah di daerah sekitar mulutnya biar sisa makanan tadi tidak masuk lagi dan menghambat saluran nafasnya. Intinya apa? Kejang pasti akan berhenti. Apabila kejang tidak berhenti, maka bawa ke rumah sakit atau dokter yang terdekat ya. Bisa saja, mungkin saja ya kejang yang dekat Hermina, ya bawa Hermina. Insya Allah dokter-dokter Hermina sudah kompeten nih tata laksana bagaimana kejang itu bisa berhenti ya. Nah, ada satu lagi nih dok, kalau untuk bayi gitu dok, kan kebanyakan nih pasien-pasien kita nih juga ada yang kejang kayak bayi gitu dok. Apakah benar untuk penanganan epilepsi pada bayi itu memang harus diluruskan badan bayi, apa gimana gitu dok? Oke, ini tampaknya memang banyak sekali ya mitos tentang epilepsi. Ternyata tidak hanya mitos yang banyak, tapi juga stigma juga banyak nih. Begitu juga ada stigma yang beredar di masyarakat. Kalau anaknya sudah pernah kejang nih pasti epilepsi misalkan ya.
itu tidak sama benar. Kopi juga ya dok, iya. ya dia dengar masukin kopi itu benar nggak dok? jangan lupa masukin kopi, masukin susu semuanya. Masukin susu jadi enggak. Jadi sobat Hermina semuanya, apabila anak bapak ibu semua, anak bunda, ayah semua yang pernah kejang, ya jangan diluruskan, biarkan saja dia bergerak secara fisiologis karena Tuhan sudah ciptakan. Ketika dia bergerak secara fisiologis itu, semuanya itu sudah di bawah rentang kendali dari rentang geraknya. Jadi justru kita memberikan tahanan pada gerakan saat kejang, misalkan dia kejang seperti ini, itu akan memberikan suatu hambatan pada gerak sendinya sehingga sendinya tidak bisa bergerak. Sementara si anak itu tidak memiliki koordinasi ataupun di bawah kesadaran dia, sehingga bisa saja sendi-sendinya bisa mengalami patah tulang, bisa sendinya bisa jadi meradang atau ketarik ototnya. Bahaya ya dok ya. Bahaya. Jadi sekali lagi, kalau bunda, ayah semua yang ada di rumah punya anak bayi atau balita yang kejang, maka jangan pernah meluruskan, ya biarkan dia bergerak. Yang penting posisinya aman. Kalau memang sudah miringkan sehingga RW-nya tetap terjaga. Terus ada lagi nih dok, misalkan kalau mengenai kejang tadi ya dok ya, apakah setiap kejang itu memang benar epilepsi dok? Oh iya, jadi ini sahabat Hermina semua seringkali nih, sering banget. Nah, ketika dia kejang, beliau sudah berpikir, oh ini akan terjadi epilepsi loh. Tidak semua ya, epilepsi. Semua kejang, tidak semua kejang akan berujung pada epilepsi, ya. Tapi kejang yang berulang, terus di antara kejangnya pasiennya tidak sadar, bisa kita sebut sebagai epilepsi. Ada kategori-kategorinya. Jadi kejang itu kita kenal dengan bangkitan ya sahabat Hermina. Jadi kalau ada istilahnya bangkitan, itu adalah kata lain itu namanya kejang. Sehingga satu periodik kejang itu, terus satu periodik bangkitan itu apabila tidak diikuti oleh bangkitan berikutnya dan tidak diikuti dengan penurunan kesadaran di antara bangkitan, itu belum tentu kita sebut dengan kejang. Ya. Nah, sobat Hermina juga harus tahu ya, bahwasanya kejang itu tidak melulu loh yang kelojotan seperti sawan kalau bahasanya kita ya. Tadi pagi tuh Hermina sudah pernah menjelaskan tadi ya di Hermina bagaimana sih epilepsi itu. Nah, mengingatkan lagi pada sahabat Hermina semua bahwasanya epilepsi itu tidak selalu akan kelojotan. Ada beberapa orang yang memiliki epilepsi dengan gejala seperti tidak sadar. Ada juga memiliki gejala epilepsi seperti bengong, atau juga menggerakkan epilepsi seperti mengayuh sepeda. Nah tiba-tiba dia lagi duduk seperti mengayuh sepeda atau mengecap-ngecap. Tapi ketika kita ajak dia berbicara, oh nggak ada koneksi. Jadi jangan berpikiran dulu Novio, ini nggak apa-apa. Oh anak saya nggak apa-apa, oh adik saya nggak apa-apa. Bisa saja dia epilepsi. Tapi jangan takut, epilepsi itu harus diobati. Jadi sahabat Hermina, dalam rangka hari hari peringatan Hari Epilepsi Internasional, kita yuk sama-sama kita melangkah bersama mewujudkan epilepsi itu bebas dari stigma. Ya, melangkah bersama melawan stigma epilepsi sehingga pasien-pasien yang menyandang epilepsi itu mampu untuk hidup setara. Setara dalam arti apa? Tidak ada lagi pembeda. Dia mungkin pernah tahu ya, banyak orang mendiskriminasikan pasien-pasien epilepsi, terutama dalam hal pekerjaan. Iya, sangat benar dong. Ketika mereka mendaftar pekerjaan, ditanya ada penyakit apa. Nah, sekarang banyak kan mereka itu akan takut mengisi lewat penyakitnya apa. Ya? Penyakitnya epilepsi, takut tidak diterima pekerjaan. Nah, itu yang paling banyak. Jadi stigma-stigma seperti itu setiap orang harus paham bahwasanya epilepsi itu mampu untuk hidup sama seperti kita, dia mampu untuk berprestasi, dia mampu untuk memiliki kemampuan-kemampuan sama halnya seperti kita. Jadi kalau seandainya punya teman nih, Vio punya teman epilepsi, ya jangan dijauhin, dia nggak akan gigit, dia juga nggak akan menularkan. Kemudian ini yang pasti sobat Hermina, epilepsi itu kita harus bantu para penyandang epilepsi bagaimana dia mampu untuk tidak merasa minder dalam lingkungan pekerjaan, terutama bantu mereka agar tidak minder dalam lingkungan sekolah. Banyak kan nih anak-anak sekolah merasa minder dan pada akhirnya jadi depresi. Iya, kenapa? Banyak mereka yang
oh saya epilepsi nih, jadi teman nggak mau deketin saya. Oh saya epilepsi sehingga cowok-cowok nggak mau deketin saya. Itu kadang sering terjadi ya. Mungkin perlu diingat bahwasanya epilepsi itu sendiri tidak akan diturunkan, walaupun dia punya genetik. Nah ini satu pasangan si A dengan si B. Si A punya epilepsi, si B nggak punya. Kemudian mereka menikah, anaknya belum tentu akan dapat epilepsi. Nah, tapi bisa saja bisa karena genetiknya ada, tapi tidak akan selalu dia epilepsi. Walaupun dia punya genetik, tapi tidak ada faktor pencetus, tidak ada faktor yang bisa memprovokasi untuk kejang pada ini. Berarti kalau seandainya gini dok, kan tadi dokter bilang salah satunya itu faktor gen ya dok ya. Apakah ada nggak dok faktor-faktor yang lain penyebab epilepsi itu selain dari ini, selain dari genetik? Bisa nggak dok, misalkan kayak kita ini tiba-tiba epilepsi kayak gitu, bisa nggak dok? Jadi bisa nggak ya? Bisa, bisa saja, karena memang dalam kehidupan ini semua itu bisa terjadi ya, semua bisa terjadi sesuai dengan kehendak yang Maha Kuasa. Ada faktor-faktor lain ya Vio, yang bisa menyebabkan seorang itu epilepsi. Yang pertama misalkan itu trauma. Ini sebelumnya si A sebelumnya nggak pernah epilepsi dari kecil, sehat-sehat saja, tapi ke tahun 2022 dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Kemudian ya terjadi perdarahan otak, dan pada tahun 2022 akhir dia mulai tampak sebagai kejang sesisi tubuh. Nah bisa saja itu adalah akibat dari kecelakaan tadi yang berakibat pada epilepsinya. Apa contohnya lagi yang menyebabkan lain stroke? Nah iya bapak C ini kemarin kena stroke, tapi dalam perawatannya ternyata dia kejang seluruh tubuh, dan kejang itu berulang lagi. Nah pada akhirnya kita diagnosa dia sebagai epilepsi. Selain dari stroke apa lagi? Infeksi. Kemarin ini sempat heboh sama infeksi otak ya, salah satunya bisa menyebabkan terjadinya kejang. Nah apalagi yang bisa menyebabkan, misalkan di situ beberapa obat-obat yang bersifat toksik ya, obat toksik pada akhirnya dia akan membentuk leukosit di dalam otak, sehingga pada akhirnya juga bisa terjadi epilepsi. Berarti nggak benar dong ya dok ya, epilepsi itu hanya terjadi pada anak. Gimana menurut dokter? Kan kebanyakan juga nih para ibu-ibu muda sekarang yang kita lihat kejadian di rumah sakit ya dok ya, oh anak saya epilepsi, anak saya ini ketika kejang gitu dok. Oke, sebenarnya gini ya Bunda ya semua di rumah, bahwasanya memang ketika anak itu kejang di waktu kecil ya bisa saja, tapi tidak selalu kejangnya di waktu kecil akan jadi epilepsi pada usia tua. Dan apakah benar hanya anak kecil yang bisa epilepsi? Tidak benar. Bahkan seorang tua pun ketika mereka sudah berumur 70 tahun bisa saja terjadi epilepsi. Tapi kan ketika kita telusuri ternyata epilepsinya bisa disebabkan oleh suatu tumor otak, epilepsinya bisa disebabkan oleh suatu stroke. Nah gitu Pio. Jadi sangat beda patofisiologinya epilepsi yang terjadi pada anak-anak dengan terjadi pada orang tua. Berarti kalau yang untuk dewasa kayak ada penyakit penyerta gitu ya dok ya, yang bisa menyebabkan epilepsi seperti itu ya dok? Ya, terkadang memang ada nih Vio, pada anak-anak yang memang munculan epilepsinya itu setelah dia SMP, bahkan setelah dia akil balik. Nah salah satunya yang bisa mencetuskan itu adalah hormonal. Instabilitas dari hormonal mampu mencetuskan untuk timbulnya bangkitan. Nah, jadi kenapa loh anak saya dari kecil nggak pernah kejang loh dok, mungkin dia dulu pernah kejangnya itu waktu kecil dok. Kejangnya kapan bu? Kejangnya itu saat dia saat demam, kita sebut dengan kejang demam. Tapi setelah dia kejang, sampai saat ini nggak pernah kejang dok. Cuma kemarin kejang lagi pas SMP kelas 1. Saat itu dia udah datang bulan nggak bu? Nah ibunya bilang, oh iya dok, dia baru sengaja habis datang bulan. Nah salah satunya bahwasanya dia sudah punya bakat untuk terjadinya epilepsi nih Bio, untuk kejang, cuman belum terindus, belum tereksitasi. Nah ketika dia terjadinya perubahan, ketika dia datang bulan terjadi instabilitas dari hormonal, terjadi perubahan hormonal, hormon seksualnya sudah berubah, estrogennya sudah mulai naik, progesteron begitu juga, sehingga itu dapat mencetuskan untuk peningkatan dari kadar glutamat sehingga dia bisa terjadi kejang.
Terus mengenai ini dok, yang untuk penyandang ya dok ya, kita sebutnya penyandang epilepsi ini, untuk interaksi segala macam itu menurut dokter ada yang berbeda nggak dari kita dok, atau gimana gitu dok? Oh iya, jadi kadang sering ya kita lihat penyandang epilepsi itu kok mereka lambat ya. Nah, kita balik lagi tanya nih, mereka ngobatin nggak? Jadi rata-rata pasien yang terkontrol kejangnya mereka akan sama dengan kita. Tapi bagi mereka yang tidak terkontrol kejangnya, kebanyakan ini karena malu nih dia malu ya untuk berobat ya. Kenapa? Karena takut dia nanti diketahui oleh masyarakat. Jika kejang cuma didiemin di rumah, itu bisa lama-lama setiap kali kejang itu hampir jutaan neuronnya rusak. Iya, jadi begitu dia rusak berkali-kali kejang makin rusak pada akhirnya nanti akan terjadi penurunan dari fungsi memori. Pasiennya akan jadi lebih cenderung ya mungkin agak lambat dalam segi berpikir, tapi juga terkadang timbul gejala psikisnya dia. Pasien akan cenderung akan nampak sebagai depresi, ya. Kadang pasiennya juga bisa akan tampak sebagai dengan gangguan mental lainnya. Bisa saja dia terkadang tampak sebagai gambaran ansietas, kadang dia bisa muncul sebagai gambaran ya bisa saja timbul halusinasi pada dirinya ya. Itu memang beberapa kasus epilepsi ini tergantung pada tempat lokasi atau lokus dari epilepsi tersebut bisa akan timbul gejala psikis. Nah, gitu sahabat Hermina. Berarti untuk epilepsi sendiri ya dok ya, jika tidak terkontrol atau tidak diobati segera ya dok ya, itu akan timbul masalah-masalah lain seperti kayak gangguan mental gitu ya dok ya. Berarti itu akan menyebabkan terhambatnya komunikasi ya dok ya, tidak bisa berekspresi seperti kita ini ya dok ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ya dok ya untuk pasien-pasien epilepsi sendiri itu akan setara dengan kita, bisa jadi dokter, itu memungkinkan kan ya dok ya? Iya, jadi benar banget sahabat Hermina dimanapun berada, perlu diingat ya bahwasanya setiap penyandang epilepsi punya kesempatan hidup sama dengan kita, punya kesempatan berhasil dan mencapai karirnya sama dengan kita semua. Jadi mari kita dari seluruh masyarakat Indonesia, yuk kita hapus stigma-stigma negatif terhadap pasien atau penyandang epilepsi ini sehingga mereka mampu untuk hidup tenang, mampu untuk berprestasi. Saya punya banyak pasien yang epilepsi dan alhamdulillah mereka kita supporting terus untuk terus mengembangkan, bahkan mereka sudah banyak yang jadi sarjana, ada yang jadi guru, ada yang jadi notaris bahkan. Nah itu semua berkat dari usaha mereka berobat, keyakinan mereka untuk mengkonsumsi obat. Dan disitu juga yang penting adalah supporting dari support sistemnya semua ya. Kalau di keluarga supportingnya dari keluarganya, ayahnya, ibunya, terus kemudian suaminya, istrinya, ataupun anaknya, yang pada akhirnya akan menjadi support system yang sangat baik dan tentu akan menjadikan itu sebagai bahan bakar bagi dia virus. Ya. Dia mampu berprestasi layak kita semua. Mungkin perlu kita ingatkan lagi, misalnya terutama nih penyandang epilepsi ini kadang takut nih membina hubungan dengan yang lain. Iya, karena merasa ini ya dok ya. Tapi perlu kita ini ya, kita ingatkan lagi bagi para penyandang epilepsi, jangan lupa ya, jangan lupa untuk tetap mengkomunikasikan penyakit yang Anda punya kepada pasangan atau relasi Anda, sehingga jangan takut Anda akan dijauhi, jangan takut itu sebagai aib, tapi adalah sebuah kelainan yang harus kita obati bersama-sama ya. Intinya semakin cepat pengobatan, semakin tekun pengobatan, insya Allah akan ada kesembuhan terhadap. Nah satu lagi nih dok, pertanyaan terakhir. Tadi sudah membahas tentang pengobatan dan segala macam. Nah, apakah epilepsi sendiri itu bisa sembuh nggak dok? Ya, jadi ini pertanyaan yang paling sering nih Bill. Iya. Saya sampai kapan nih dok makan obat? Saya udah letih loh dok makan obat. Jadi makan obat pada pasien epilepsi itu memang kita dari ini sendiri, dari ILAI sendiri, International Language of Against Epilepsy, yang bersama-sama seluruh dunia itu bagaimana
epilepsi itu mampu teratasi dan mampu disembuhkan. Kita memang selalu targetkan pada pasien bio untuk mengkonsumsi obat itu selama 3 tahun. Konsumsi obat selama 3 tahun, setelah 3 tahun itu bebas kejang ya. Bebas kejang selama 3 tahun, dia tidak pernah kejang nih selama pengobatan kita dalam 3 tahun. Maka dia sudah bisa diturunkan dan penurunannya juga tidak buru-buru. Ini kebanyakan nih para penyandang epilepsi bahkan keluarga buru-buru nih, udah 3 tahun yuk di stop aja lagi, kata dokternya sudah 3 tahun. Bukan seperti itu ya sahabat Hermina. Begitu 3 tahun obat-obat epilepsi itu kita turunkan dulu, yuk turunkan step by step, jadi bisa 3-6 bulan setelah dia tidak ada kejang selama 3 tahun tadi, baru kita akan turunkan dosis obatnya. Tapi kebanyakan mereka susah mencapai 3 tahun itu, Vio. Alasan tahu kenapa? Karena kepatuhannya. Kepatuhan obat. Jadi sudah pun makan obat 3 tahun, tapi nggak patuh. Nggak patuhnya dari segi apa? Dosis pertama. Terkadang mereka sering memakai dosis seenak mereka. Oh sekarang udah nggak ada kejang, 1 tahun saya turunkan sendiri deh. Nah itu akhirnya dia kejang kembali. Otomatis kita mulai lagi dari awal pengobatannya. Oh berarti kalau seandainya pengobatannya itu sempat terhenti, itu harus ulang dari awal lagi ya dok ya? Kalau dia ada kejang berarti kita mulai lagi gitu. dosis dari awal. Bukan dosis dari awal, tapi regimen pengobatannya kita mulai dari awal. Berarti kalau untuk penyandang epilepsi sendiri harus minum obat terus gitu dok? Ya, jadi dalam waktu kurun waktu sekitar 3 tahun tadi, dia itu harus patuh dalam mengkonsumsi obat. Maka kita sebenarnya sih saya lebih senang untuk memberikan mereka diary epilepsi. Diary epilepsi itu apa sih tujuannya? Diary epilepsi itu adalah bagaimana dia mencatat setiap aktivitasnya sehingga dia care sama dirinya sendiri. Dia catat kapan dia kejang, apa sih ciri-cirinya dia kejang, terus dia juga introspeksi diri. Kenapa ya saya kejang? Apakah saya kelelahan? Apa saya kurang tidur? Apa obatnya lupa makan? Nah, paling sering tuh lupa makan tuh ya. Mereka misalnya kalau lupa makan mempengaruhi juga dok? Lupa makan obat? Oh makan obat, kirain makan. Ya. Kalau untuk makan sendiri sih memang tidak mempengaruhi secara langsung, tapi beberapa kondisi hiperglikemia bisa mencetuskan terjadinya kejang. Iya. Jadi pada kasus-kasus misalkan di situ adalah intractable epilepsy, memang kadang dianjurkan untuk dietnya jadi ketogenic diet nih. Nah, bisa lagi nih konsumsi gula yang berlebihan, karena sebenarnya konsumsi gula berlebihan pada pasien epilepsi atau penyandang epilepsi itu akan berakibat pada tereksitasinya kejangnya. Di mana susahnya? Kebanyakan para penyandang epilepsi yang memiliki dengan dual diagnosis. Dual diagnosis itu kenapa? Selain dari memiliki epilepsi, dia memiliki retardasi mental. Nah, ini susah nih, paling susah. Kenapa? Dia nggak bisa kontrol makan. Terutama kalau anak-anak atau usia remaja, nah sukanya nanti minum boba atau yang manis-manis. Terus juga dia juga ini kontrol makan obatnya juga susah. Disuruh makan obat itu pun kadang nggak dengan kesadaran sendiri. Memang situlah bisa kita bilang dari awal tadi, caregivernya sangat perlu, support sistemnya sangat perlu, ayah bundanya sangat perlu, lingkungannya sangat perlu, abang, kakak, nenek yang ada di rumah, sama-sama kita untuk bantu mereka untuk bisa sembuh dari epilepsi. Sekian hari ini, terima kasih Dokter Ifadila, sangat bermanfaat sekali. Nah, untuk sahabat Hermina udah tahu kan yang mana fakta, yang mana mitos. Nah, ketemu lagi selanjutnya di dalam acara berikutnya di Hermina TikTok. Tanya info kesehatan, tanya ahli kesehatan. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama.